Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan bahas untuk requestan dari Bang Faisal. Minta dibahas bahas BitDAO, apakah nanti rebranding ke MNT? Apakah ada potensi naik tinggi apa turun? Kita akan lihat ya teman-teman. Jadi pemberitaan memang dari BitDAO sendiri itu kabarnya melakukan merger dengan salah satu perusahaan blockchain yang namanya Mantle. Mantle ini menciptakan ekosistem Web3 senilai 37 triliun rupiah. Teman-teman, ini adalah proses akuisisi, mungkin akuisisi atau merger ya. Merger lah kita bilang. Jadi penggabungan antara dua produk yang namanya BitDAO sama project dari Mantle. Ini akan meningkatkan yang namanya valuasi daripada kedua perusahaan ini kalau mereka bergabung, ya kan? Misalkan BitDAO punya valuasi 5, Mantle punya valuasi 5. Kalau mereka bergabung ya otomatis valuasinya naik jadi 10 teman-teman, bahkan bisa lebih kalau dijual ke investor, bisa jadi 15 teman-teman. Makanya yang namanya project-project seperti ini yang sudah merger itu akan meningkatkan yang namanya power mereka, dan tentunya diharapkan dengan terjadinya peningkatan ini, upgrading ini, itu bisa meningkatkan ekosistem mereka. Apalagi Mental kan project yang menawarkan layanan DeFi, sementara dari BitDAO sendiri dia adalah token exchange, exchange token dari yang namanya platform Bybit. Ya kan, Bybit sifatnya apa? Centralized, sementara Mental decentralized. Jadi digabung, merger, jadi decentralized. Jadi kalau kita perhatikan, ya ini memang sudah di announcement cukup lama ya, 19 Mei kemarin. Mereka sedang membicarakan soal proses akuisisi yang terjadi, dan ya kita lihat aja prosesnya seperti apa. Karena kalau aku telusuri dia di CMC, ternyata data dari Mental itu belum ada ya, belum terdaftar. Dan aku cek-cek juga di Twitter, ternyata mereka masih dalam proses melakukan testnet teman-teman. Jadi masih belum selesai mainnet mereka, dan tim lagi sedang berusaha untuk mengerjakan semuanya sesegera mungkin. Sementara dari beberapa platform YouTube channel itu banyak yang sharing soal airdrop ataupun cara mendapatkan mental secara airdrop. Nah, ini mungkin yang nanya itu lagi dalam proses bertanya-tanya, kenapa nih kok BitDAO eh, gitu-gitu aja pergerakannya, ya kan? Apakah dia setelah rebrand jadi MNT harganya bakal naik? Kalau menurut saya sih ya enggak ya. Sekalipun valuasinya naik, tapi ya nggak akan langsung signifikan naik tiba-tiba. Menurut saya seperti itu. Karena kalau andai kata eh, dari Bit sendiri bakalan naik, harusnya sih sekarang volume perdagangannya udah naik. Bahkan di awal pemberitaan kalau mereka akan merger, harusnya di sana harganya sudah mulai naik ya. Dari segi volume naik, akumulasi dilakukan terus sama investor, dan sehingga ketika ketika dia berubah jadi eh, mental ya, jadi tokennya rebrand menjadi MNT, ya harganya pasti udah di atas teman-teman. Ketika rebrand ya kemungkinan harganya makin naik terus, ya investor taking profit. Tapi kan yang terjadi ya nggak kemana-mana juga harganya, masih tetap bertahan untuk bid ya, harga yang lama. Tapi yang kita lihat kan fundamentalnya mungkin ya, kalau teman-teman investing, yang kita lihat ya fundamentalnya seperti apa ke depannya, apakah masih layak atau tidak. Jadi mental sendiri punya treasury yang cukup banyak. Ini treasury yang mereka post, teman-teman, mereka punya kepemilikan BitDAO yang sangat banyak. Sekian, berapa tuh? 2 miliar, 2,6 miliar BitDAO. 2, miliar US dollar dalam bentuk BitDAO atau 76%. Mereka juga punya reserve berupa Ethereum, USDT, USDT, kemudian juga Wealth Ethereum, terus ya koin-koin yang lain lah. Jadi intinya adalah koin ini punya reserve yang cukup banyak. Sehingga kalau mereka digabung, yaitu meningkatkan ekosistem mereka ke depannya. Jadi mereka ini merupakan platform yang bergerak di Ethereum, guys. Kalau kita lihat sih, dia menawarkan yang namanya decentralized staking service. Ya, sebelumnya dia merupakan platform DeFi yang tentunya sekarang kembali bakalan tetap melanjutkan platform DeFi mereka. Mungkin akan digabung karena ekosistem mereka udah gabung sama BitDAO atau Bybit. Jadi gitu sih buat saya melihat potensinya, teman-teman. Jadi in the short term maybe enggak ya. Kita udah bahas juga sih BitDAO kemarin 3 minggu lalu.
Dan ya kita akan coba untuk bahas lagi untuk pergerakan harganya. Karena MNT belum rilis, guys. MNT belum rilis. Jadi kalau saya sih melihat gini, yang men-trigger harganya naik kemungkinan bukan karena dia merger atau gimana, tapi karena awal dia listing. Jadi kedepannya bit ini akan berubah jadi MNT. Tentunya disesuaikan harganya, apakah akan dilakukan redenominasi atau enggak, kita nggak tahu pasti. Tapi ya itulah, ada kemungkinan di sana bisa berpeluang teman-teman. Tapi kalaupun nanti dia udah mulai listing, ya kemungkinan masih ada kemungkinan untuk naik, apalagi kalau dia bisa listing di exchange-exchange besar. Karena kan secara valuasi pasti naik tuh teman-teman. Tapi menurut saya sih nggak ngaruh-ngaruh amat ya. Mungkin ya nggak kemana-mana juga teman-teman. Jadi itu sih, daripada kita terlalu banyak ekspektasi nanti kecewa juga, mending lihat-lihat aja teman-teman. Kira-kira bakalan kemana. Kalau dari segi teknikal sih pergerakan dari bit ini masih cukup aman. Kenapa? Karena dia masih mempertahankan area strong supportnya di kisaran harga 0,39. So far masih bertahan di level itu, dan kemungkinan target kenaikannya bisa naik. Apakah bisa? Ya tentunya bisa-bisa aja, guys. Bisa-bisa aja bertahan di level sekarang, dan ini bagus ya polanya ya, kayak head and shoulders gitu ya. Jadi mungkin ini merupakan pola head and shoulders yang terbentuk, satu kepala, dan di sini ada bahu. Jadi ini bisa jadi peluang yang bagus sih. Let's say kalau secara teknikal, ya kemungkinan harganya bisa jadi naik juga teman-teman. Kalau dia breakout dari area 0,572 something. Tapi itu sih yang paling penting kita lihat gimana proyeknya. Kalau harganya naik ya syukur, kalau enggak pun ya itu menjadi sebuah konsekuensi yang kita ambil, karena mungkin teman-teman sudah berinvestasi terlebih dahulu, atau mungkin ada yang ikutan airdrop. Ya gitu sih. Oh iya, kalau mereka nggak ada airdrop itu harus hati-hati ya teman-teman. Kenapa? Karena ya kemungkinan orang yang dapat airdrop itu paling jualan langsung. Ketika dia listing, ya mereka jual teman-teman. Apalagi dari Twitter, Mental sendiri ada ngadain giveaway juga ya. Tapi jumlahnya nggak banyak sih. Cuma $200 MNT, jadi nggak terlalu gede lah. Gitu sih, teman-teman harus selalu pantau tokennya, projectnya. Kalau dia banyak ngasih airdrop, itu aku yakin nggak akan lama harganya, paling inflasi ya. Inflasi itu parah banget. Makanya carilah project yang memang benar-benar bagus, berkualitas, terus fungsinya dipakai. Jangan cari koin yang dibagi-bagikan secara gratis. Itu benar-benar menghancurkan harga karena inflasi yang terjadi pada koinnya. Jadi gitu aja sih buat mental. Nanti kalau dia migrasi sudah berhasil, maka akan otomatis kalian punya bit berapa, itu akan berubah menjadi MNT secara otomatis di exchange kalian. Jadi nggak perlu diapa-apain lagi. Itu aja sih teman-teman. Semoga videonya bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.